Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Rifran Muhammad Paulus M. Tambunan sungguh bersyukur bersama saudara-saudara terkasih, bersama tim yang luar biasa, bersama hambanya Pendeta Gideon Sinaga and tim boleh menyelesaikan tugas pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Injil boleh diberitakan dengan kuat, kuasa Tuhan boleh dinyatakan dengan dahsyat. Banyak orang yang terikat dan terbelenggu boleh dibebaskan, dan kasih Tuhan boleh dinyatakan sehingga banyak orang yang tertolak, yang mengalami kepahitan, yang tidak pernah merasa diterima. Kita boleh nyatakan kasih Tuhan dan mereka boleh diterima, mereka boleh dilepaskan dan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini kami sedang on the way meninggalkan Tapanuli Tengah menuju ke Kota Medan. Kami singgah beristirahat di atas puncak Bukit Barisan, Kabupaten Tapanuli Utara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pemandangannya begitu indah, luar biasa. Udara begitu sejuk karena Tuhan izinkan hari ini tidak panas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh nyata. Dan untuk setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh satu alasan pun keluar dari mulut bibir kita untuk kita tidak pergi memberitakan Injil, untuk kita tidak menyatakan kuasa Tuhan, untuk kita tidak membagikan kasih Tuhan. Karena di saat kita tidak melakukan itu, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menolak perintah Tuhan itu sendiri, dan kita akan gagal menjadi orang-orang Kristen. Firman Tuhan yang dinyatakan dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus waktu dia ditolak di Nazaret. Dan ini adalah bagian kita, tugas kita yang harus kita kerjakan, menggenapi firman daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang belum pernah aku lakukan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang Kristen sejati adalah orang Kristen yang menyadari bahwa dia telah menerima roh Tuhan, dan roh Tuhan itu hidup di dalam dirinya, dan oleh kuasa roh itu dia telah menerima pengurapan yang ajaib dan dahsyat. Dan di saat pengurapan itu sudah kita terima, maka orang itu tidak akan pernah bisa tinggal diam. Jadi di saat kita ingin membedakan mana orang Kristen yang sudah menerima roh Tuhan dan hidup dalam pengurapan roh itu, dan orang Kristen yang belum menerima roh Tuhan, yang tidak hidup di dalam pengurapan roh itu, tanda-tandanya adalah yang pertama, orang yang sudah menerima pengurapan, dia akan pergi menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jika ada orang Kristen yang tidak melakukan itu, roh Tuhan belum mengurapinya, dan ia akan rela diutus kemanapun untuk pergi. Maka amanat agung itu berkata, pergilah, artinya dipergikan oleh kuasa roh. Dan di saat dia diutus oleh Tuhan untuk pergi kemana memberitakan Injil Kerajaan, dia akan melakukannya. Dia mengutus kita untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jangan kehadiran kita membuat orang tertawan. Jangan kehadiran kita membuat orang malah terikat dengan kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kehadiran kita adalah membebaskan setiap orang-orang tawanan dimanapun berada, untuk mereka terbebas dan menerima roh Tuhan. Dan akan menyatakan kuasa Tuhan, akan membuat setiap orang-orang buta boleh melihat kasih dan kebenaran Tuhan, dan melihat dunia, mata yang buta pun terbuka. Dan untuk membebaskan orang yang tertindas, orang Kristen adalah orang yang penuh kuasa dan kasih untuk membebaskan orang yang tertindas dalam kuasa apapun. Untuk itu mari kita menyatakan kuasa kasih Tuhan dan kita membebaskan orang yang tertindas. Jangan kau menang sendiri, jangan kau merasa merdeka sendiri, jangan kau merasa aman sendiri. Dan yang terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk orang Kristen malas memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk orang Kristen yang sudah menerima pengurapan daripada roh itu untuk tidak mengemban amanat agung. Kecuali kalau saya bilang dia orang Kristen labi-labi.
Orang Kristen labi-labi itu hanya keluar di saat Natal, hanya keluar beribadah di saat Paskah, hanya keluar di saat mencari makan. Tapi dia tidak hidup oleh kuasa roh Tuhan. Karena orang-orang yang hidup dengan kuasa roh Tuhan pasti tidak akan sanggup berdiam diri. Dia akan digerakkan oleh roh itu, dan roh itu akan memimpin dia pergi untuk membawa lawatan dimanapun dia diperintahkan untuk pergi. Dia akan memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, mengunjungi merawat orang sakit dalam penjara. Dan mereka benar-benar akan membebaskan setiap orang yang terikat, terbelenggu, tertindas, terkutuk untuk menerima pembebasan daripada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, coba Anda pikirkan baik-baik. Contoh, Anda melihat kami di atas bukit ini, di atas dolok-dolok ini, ada pondok saudaraku. Untuk sebuah pondok ini saja, orang harus bekerja keras untuk membuatnya. Pondok ini tidak mungkin tercipta kalau orangnya tidak pergi ke kebun ini, ke ladang ini, dan membangun pondok ini. Untuk membangun sebuah pondok aja, orang-orang perlu bekerja keras, perlu memiliki ladang, dan perlu membayar harga untuk membeli seng dan segala perlengkapannya. Terlebih saudara dan saya yang sudah mengaku sebagai orang Kristen, tidak akan mungkin bisa pergi memberitakan Injil kalau Anda tidak bergerak untuk memulainya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan bersama tim. Terima kasih untuk Pak Pendeta Gideon Sinaga yang telah mengambil gambar. Luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, buktikan bahwa hidupmu sudah menerima roh Tuhan dan hidupmu sudah diurapi oleh kuasa roh itu. Engkau pasti pergi memberitakan kabar baik, dan bersama kita bisa menuai setiap jiwa. Salam kemenangan. Shalom Indonesia. Salam satu tubuh Kristus. Amin.